cinta Rasulullah, maka laksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ila yaumil qiyamah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, adik-adikku sekalian yang saya cintai dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salah satu malam di 10 hari ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Adik-adikku sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, pada kesempatan ini Ustadz akan kembali menyampaikan sebuah kisah tentang 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga. Kalau di pertemuan yang lain, yang kemarin Ustaz sampaikan tentang Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan yang terakhir kemarin adalah Abdurrahman bin Auf. Untuk kesempatan ini Ustaz akan menyampaikan sebuah kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ibu, di mana ibunda Sa'ad di mana ayah dari Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan sepupu dari ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam beberapa kesempatan Rasulullah itu memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai kholi, ataupun dalam bahasa Indonesia artinya adalah pamanku, walaupun usianya terpaut cukup jauh, di mana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai gambarannya ini pertama kali mendakwahkan ajaran agama Islam pada usia 40 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga termasuk orang ya as-sabiqun al-awwalun itu memeluk agama Islam pada saat itu di usia 17 tahun, sehingga terpaut cukup jauh umurnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil beliau sebagai kholi, pamanku. Adik-adik sekalian yang Ustaz cintai dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal masuknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini ajaran agama Islam, ada sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati, di mana pada saat itu ibunda dari Sa'ad bin Abi Waqqas mengetahui bahwa anaknya telah keluar dari agama nenek moyang dan telah menuju ajaran agama Islam ataupun memeluk agama Islam, sehingga ibunda dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini membujuk agar Sa'ad bin Abi Waqqas mau kembali ke ajaran nenek moyang. Akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang sangat teguh dalam berpendirian. Dia mengatakan dia tidak keluar dari agama, ataupun dia itu bukan keluar dari agama nenek moyang, akan tetapi dia itu mendapatkan hidayah agar bisa mendapatkan ajaran agama Islam. Sehingga pada saat itu ibunda dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini mogok makan, tidak mau makan, tidak mau minum, sehingga dia sakit seperti itu. Akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang berpendirian teguh, sudah terpatri dalam hatinya adalah akidah yang sangat kuat, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah berkata, demi Allah itu kalaupun ibu memiliki 100 nyawa yang setiap keluar satu persatu itu tidak akan pernah menggoyahkan akidah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan pernah kembali ke agama nenek moyang walaupun ibunya itu memiliki 100 nyawa. Sehingga pada saat itu hati dari ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas meleleh dan dia akhirnya mau makan dan minum lagi. Adik-adikku sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal sahabat yang pandai dalam memanah. Itu tercermin di mana sejak kecil Sa'ad bin Abi Waqqas ini memang adalah suka membuat anak panah, sehingga kemampuan dalam dia memanah ini
dalam memanah itu terasah sejak kecil sampai dewasa, sampai digunakan untuk membela ajaran agama Islam ini, bahkan sampai membela Rasulullah SAW di perang Uhud pada saat itu, di mana Rasulullah juga pernah mendoakan agar Sa'ad bin Abi Waqqas ini setiap dia memanah, setiap anak panah yang dia lepaskan itu tidak pernah meleset, selalu tepat sasaran. Didoakan oleh Rasulullah, dan benar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini memang ketika dia memanah, ketika dia melemparkan anak panahnya itu memang tidak pernah meleset. Kemudian adik-adik sekalian yang Ustaz cintai dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga terkenal sebagai orang yang ahli dalam pertempuran, ahli dalam medan perang, di mana salah satu pada saat itu ketika menghadapi Persia dia jatuh sakit. Dia sakit, akan tetapi dengan dia sakit tidak menghalangi dia untuk memimpin pasukan mengalahkan Persia pada saat itu, dan akhirnya bisa memenuhi kemenangan ataupun mendapatkan kemenangan pada saat itu. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal dengan hati yang sangat bersih, di mana pada saat itu dia ditanya oleh salah satu sahabat, "Mengapa engkau disebut ahli surga?" Dan salah satunya adalah dia itu menjawab, Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Saya itu tidak pernah tidur di malam hari kecuali saya tidak menyimpan dendam dan saya tidak menyimpan kebencian kepada orang lain." Jadi pada saat dia malam hari tidur, ketika dia akan tidur, dia itu sudah melupakan hal-hal buruk yang ada di hari itu, ataupun menghapus kebencian, menghapus dendam, menghapus dan sebagainya. Sehingga walaupun pada siang harinya, pada hari itu banyak orang yang mencaci dia, menjatuhkan kewibawaannya, atau bahkan mencelakainya, dia tidak pernah membawa hal itu sampai di malam hari, sehingga salamatul sodrnya sangat luar biasa. Dia memiliki kelapangan hati yang sangat luar biasa, hatinya selalu bersih, jiwanya selalu bersih, sehingga dia juga termasuk salah satu dia juga termasuk sahabat yang doanya itu selalu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebersihan hatinya itu. Adik-adikku sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, karena itulah Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga tanpa hisab. Adik-adikku sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, barangkali itu saja yang Ustaz sampaikan, dan sebelum Ustaz akhiri, Ustaz berpesan adik-adik sekalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Di bulan suci Ramadan ini jangan pernah kendor untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di 10 hari terakhir ini kita harus lebih giat lagi. Tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Syawal, kita akan merayakan hari raya Idul Fitri, sehingga harus dimaksimalkan di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita itu termasuk orang yang merugi di bulan suci Ramadan, merugi karena kita tidak mendapatkan pahala, kita merugi karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu yang Ustaz sampaikan, Ustaz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.